Ketika saya bertobat, saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan pulihkan keluarga saya. Papa saya sudah berhenti judi, papa saya sudah berhenti mabuk, dan dia mulai datang ke gereja dengan mama saya. Adik saya yang waktu itu dia berpacaran dengan orang muslim, tiba-tiba dia putus dengan pacarnya dan akhirnya dia sekarang menjadi pelayan Tuhan di gereja. Kakak saya juga seperti itu, dan saya bersyukur karena ketika Tuhan selamatkan hidup saya, ternyata Tuhan juga selamatkan satu keluarga saya. Yang saya ucapkan seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia itu telah terjadi dalam Shalom, perkenalkan nama saya Priscilia. Saat ini saya sedang bekerja di Yayasan Saluran Berkat untuk Negeri di bidang pendidikan, yaitu di Divisi Mendidik Bagi Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan menemukan hidup saya dan sampai saya ada di titik ini di mana saya boleh diizinkan Tuhan untuk menghidupi setiap panggilannya dalam hidup saya. Saya bertobat ketika kelas 3 SMP, pada waktu itu tahun 2009. Saya bertobat dari kehidupan lama saya. Ya, saya ini lahir dari keluarga Kristen, tapi satu keluarga kami tidak pernah datang ke gereja. Jadi terakhir datang ke gereja waktu itu kelas 1 SD. Sampai akhirnya saya tidak pernah datang ke gereja sampai kelas 3 SMP itu. Kami semuanya keluarga Kristen, tapi pada waktu itu akar pahit, kepahitan itu ada dalam keluarga saya. Setiap hari saya melihat orang tua saya selalu bertengkar, saya sendiri pun bertengkar dengan saudara-saudara saya yang ada di rumah. Kami selalu mengisi hari-hari di rumah kami dengan pertengkaran kayak gitu, sampai akhirnya ada banyak akar pahit yang timbul, yang ada dalam hati saya. Saya kepahitan dengan papa saya kepahitan dengan mama saya kepahitan dengan kakak saya, sampai akhirnya saya mengekspresikan setiap kepahitan saya. Saya ingin lari dari rumah, saya ingin keluar dari rumah dan tidak mau tinggal bersama dengan orang tua saya. Tapi pada waktu itu saya cuma diam. Akhirnya saya lari ke hal yang lain seperti pornografi. Saya mulai pacaran dari kelas 6 SD. Saya mulai hidup dengan geng saya waktu itu di SMP, dan banyak hal. Saya menghabiskan waktu-waktu itu dengan hal-hal yang tidak berguna dan membuat saya terjerumus dalam dosa. Tapi singkat cerita, pada waktu itu kelas 3 SMP, waktu itu sebenarnya dari kelas 1 hingga kelas 2 itu saya punya teman yang waktu itu selalu mengajak saya untuk berdoa. Mereka selalu mengajak saya berdoa dan kata dia selalu, setiap pagi, setiap siang ada saja teman-teman saya yang mengajak saya berdoa. Pada waktu itu saya menolak mereka karena saya pikir untuk apa berdoa? Untuk apa berdoa? Saya tidak mengenal siapa Yesus. Saya Kristen, tapi saya tidak mengenal siapa Yesus. Dan ketika saya melihat hidup saya yang pahit, saya melihat orang tua saya melihat rumah saya pikir bahwa Tuhan itu tidak baik dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah baik dalam hidup saya, sampai akhirnya saya nggak mau dekat sama Tuhan. Saya menolak untuk berdoa sama Tuhan. Tapi singkat cerita, pada waktu itu karena setiap hari saya itu diajak berdoa, akhirnya kelas 3 SMP saya pikir risih sekali ketika setiap hari harus mendengar, ayo Cil kita berdoa, ayo kita berdoa, ayo kita kenal Tuhan, ayo kita bersekutu. Ada satu dorongan yang membuat saya pengen satu kali ikut berdoa sama mereka. Hingga satu pagi ketika waktu itu di sekolah, saya bertobat di doa sekolah. Saya berdoa bersama dengan teman-teman saya. Waktu itu sebenarnya saya sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya merasakan ada satu hal yang berbeda dalam hidup saya. Tapi pada waktu itu ketika saya pulang dari doa itu, saya masih menyangkal itu. Saya masih menyangkal, Allah, mungkin pada waktu saya berdoa dan saya menangis itu cuma emosi dari saya. Karena saya cuma ingat ketidakbaikan, keburukan-keburukan yang saya alami selama saya hidup. Pada waktu itu saya cuma melihat hal-hal yang buruk, segala kepahitan saya, hingga saya menolak dan menyangkal bahwa pada waktu siang hari ketika saya berdoa bersama dengan teman-teman saya,
itu saya mengalami Tuhan. Akhirnya saya balik lagi ke kehidupan lama saya masih bertengkar dengan kakak saya masih berani dengan orang tua saya masih memberontak di rumah, saya masih hidup dengan teman-teman saya, kita nakal di sekolah seperti itu. Sampai singkat cerita, pada waktu itu sudah kelas 3 SMP dan waktunya hampir mendekati ujian nasional, dan di situ waktu itu ada kegiatan di sekolah di mana yang kita anak-anak Katolik dan Kristen itu disatukan dalam satu ruangan untuk kita berdoa. Pada waktu itu teman-teman, saya itu diajak berdoa oleh guru saya, dan waktu itu guru saya itu adalah guru Katolik kayak gitu. Saya pikir saya berdoa sama teman-teman saya saja saya menyangkal kasih Tuhan, apalagi saya berdoa dengan teman-teman saya yang Katolik kayak gitu. Saya pikir nggak mungkin lah ada Tuhan, dan waktu itu saya datang, saya berdoa dengan setengah hati, bahkan saya hampir menolak dan hampir kabur waktu itu. Tapi ketika saya sudah ada di ruangan, saya cuma nurut aja apa yang guru saya katakan. Tiba-tiba waktu itu kegiatan itu kan pada waktu siang hari kayak gitu. Siang hari kita ada di sebuah ruangan kelas, kita berdoa. Gurunya cuma ngomong seperti ini, ayo kita semuanya tutup mata kita. Pada waktu itu ketika saya menutup mata, saya pikir ini kenapa sih, aneh sekali kayak gitu kan, kenapa kita suruh tutup mata. Dan kalau saudara tahu, kita disuruh tutup mata itu dalam jangka waktu yang lama, 15 menit sampai 30 menit kita cuma tutup mata, dan gurunya cuma ngomong ayo kamu tutup mata. Kita semua tutup mata dan coba bayangkan setiap kebaikan Tuhan. Guru saya cuma ngomong, coba bayangkan setiap kebaikan Tuhan, coba bayangkan, rasakan setiap kasih Tuhan dalam hidupmu. Pada waktu itu ketika saya mulai menutup mata saya dan saya berdoa, saya menuruti apa yang guru saya katakan, saya cuma merem dan saya tidak ngerti apa yang saya alami. Saya mulai ngantuk dan saya pengen keluar waktu itu dari ruangan itu. Tapi tiba-tiba ketika beberapa menit kami sudah lama tutup mata dan saya mulai mengantuk, guru saya itu ngajak kita nyanyi. Guru saya itu nyanyi kayak gitu. Dia nyanyi pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu. Satu kali lagu itu dinyanyikan, saya itu mulai ngomong sama hati saya, sebenarnya apa yang saya lakukan? Saya disuruh melihat kebaikan Tuhan, tidak ada kebaikan Tuhan yang saya alami selama hidup saya. Saya tidak pernah mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya bertemu dengan keluarga yang tidak saya inginkan. Saya bertemu dengan saudara-saudara saya yang tidak saya inginkan. Dan waktu itu berulang kali pujian itu dinaikkan. Tiba-tiba saudara, ada satu hal, itu adalah kali pertama saya benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup saya. Tiba-tiba ketika lagu itu dinyanyikan, saya tidak ngerti lagu itu waktu itu karena saya tidak pernah datang ke gereja. Dan tiba-tiba ketika lagu itu mulai dinyanyikan, saudara, saya mulai tiba Tuhan bawa saya ke satu ruangan, dan ruangan itu adalah ruangan rumah sakit. Itu adalah penglihatan pertama yang saya alami dan saya sampai ingat sampai hari ini. Tiba-tiba di situ ada ruangan rumah sakit dan di situ ada mama. Saya lihat mama saya lihat beberapa dokter, saya lihat beberapa suster, dan di situ tiba-tiba dalam satu ruangan itu mama saya sedang melahirkan. Dan ketika melahirkan, saat itu juga bayinya lahir, dan ketika bayi itu lahir, bayinya itu nangis. Dan ketika bayi itu nangis, seluruh ruangan yang ada di situ mereka juga ikut bersukacita dan mereka menangis. Waktu itu saya tidak ngerti kenapa saya bisa melihat hal seperti itu dalam hidup saya. Tiba-tiba saya mulai bertanya, apa maksudnya? Tiba-tiba saya mengerti, ada satu suara yang memberitahu saya bahwa apa yang kamu lihat, apa yang saya lihat pada waktu itu adalah saya sendiri. Bayi yang lahir itu adalah saya. Ketika saya mulai mengerti itu, tiba-tiba saya melihat ruangan rumah sakit itu ternyata bukan hanya mama saya, bukan hanya bayi, bukan hanya dokter dan perawat. Ternyata ada banyak malaikat yang turut bersukacita ketika saya lahir. Waktu itu saya cuma nangis dan saya tidak ngerti maksudnya apa. Tiba-tiba semakin jelas ada satu suara yang mengatakan bahwa itu saya, itu yang lahir adalah saya. Dan tiba-tiba ada satu suara juga yang mengatakan seperti ini,
tidakkah kamu tahu bahwa ketika kamu lahir, Tuhan itu bersuka cita? Tuhan itu bersuka cita karena apa? Karena ada satu lagi orang, ada satu lagi manusia yang dipilih Tuhan untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Pada waktu itu ketika saya tahu bahwa arti dari penglihatan itu adalah itu, saya mulai menangis, saya tidak bisa mengontrol lagi diri saya mulai benar-benar merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Tiba-tiba saya mulai ikut bapak guru saya itu nyanyi, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, dan saya mulai melihat bahwa setiap keburukan-keburukan yang saya lihat selama ini itu semakin menghilang. Saya mulai mengerti bahwa saya hidup itu untuk satu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya. Ketika saya mulai main-main dengan hidup saya, Tuhan mulai gak suka. Tapi pada waktu itu, siang hari itu ketika saya masih kelas 3 SMP, Tuhan mengatakan hal yang sangat luar bagi saya, itu sangat luar biasa sekali, bahwa hidup saya itu memiliki tujuan yang besar di hadapan Tuhan. Saya punya misi yang sangat besar untuk Tuhan bagi dunia ini. Dan pada waktu itu saya mulai menangis dan saya mulai berjanji untuk mulai melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, untuk lebih mengenal Tuhan dalam hidup saya. Singkat cerita, waktu itu saya ingat itu adalah di bulan Agustus waktu itu, dan saya mulai menceritakan hal itu kepada mentor saya, kepada teman saya yang waktu itu seringkali mengajak saya berdoa. Saya cerita bahwa saya mengalami hal yang seperti ini tadi. Saya mulai menangis, saya merasakan kasih Tuhan, dan saya ngomong sama teman saya ini bahwa saya mau bertobat dan saya mau kenal, saya mau balik lagi sama Tuhan kayak gitu. Sampai singkat cerita, saya dibawa teman saya itu ke salah satu persekutuan di Kartasura waktu itu. Dan ketika pertama kali saya datang ke persekutuan itu adalah kali pertama dalam hidup saya setelah mungkin 10 tahun saya tidak pernah datang ke gereja. Kali pertama saya datang ke gereja itu rasanya seperti saya ada di tempat yang menurut saya itu asing, karena saya tidak pernah datang ke gereja. Ketika pujian-pujian dinyanyikan pun saya tidak ngerti mereka nyanyi lagu apa, saya cuma diem, saya cuma bengong, saya cuma ikut tepuk tangan tanpa ngerti pujian-pujian apa yang dinaikkan kayak gitu kan. Ketika khotbah disampaikan pun saya nggak ngerti maksudnya apa kayak gitu. Saya baca Alkitab saja seperti kekok sekali karena nggak ngerti kejadian yang mana, Matius yang mana kayak gitu kan, karena saking nggak pernah ke gereja. Tapi singkat cerita, ketika berdoa saya cuma taat saja sama Tuhan. Ketika pengkhotbah ngomong, waktu itu ada altar call, ketika pengkhotbah ngomong siapa yang mau dipakai Tuhan pada waktu itu, saya cuma angkat tangan saya tanpa ngerti pujiannya, tanpa ngerti harus ngomong apa sama Tuhan. Saya cuma angkat tangan saya sama Tuhan, dan tiba-tiba pada waktu itu kali kedua saya mulai merasakan benar bahwa Tuhan itu benar-benar menangkap hidup saya. Satu kali lagi saya dengar Tuhan ngomong sama hidup saya bahwa, Icil, kamu itu berharga di mataku, dan aku mau pakai hidupmu untuk menggenapi setiap rencanaku di dunia ini. Pada waktu itu saya mulai rebah dan saya mulai nangis lagi di hadapan Tuhan. Dan pada hari itu juga saya mulai ngomong, ambil komitmen sama Tuhan untuk Tuhan, saya mau berikan hidupku, saya berikan masa mudaku. Saya tidak punya banyak uang, saya tidak punya banyak hal yang bisa saya berikan sama Tuhan. Tapi pada waktu itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku cuma punya hati, aku cuma punya hidupku yang mau aku berikan buat Tuhan. Akhirnya, saudara, pada waktu itu saya sudah ambil komitmen untuk bertobat di hadapan Tuhan. Singkat cerita, saya mulai mengawali awal-awal masa pertobatan saya. Rasanya cukup berat karena saya harus meninggalkan saya yang biasanya suka marah-marah, suka memberontak di rumah. Ya, saya harus mulai mengerti membawa kasih itu ke keluarga saya. Tiba-tiba ada satu kali ketika saya berdoa, saya tuh sangat benci sekali dengan kakak saya. Sebelum saya bertobat, saya selalu bertengkar dengan kakak saya, bahkan untuk hal-hal yang kecil saja kami selalu bertengkar kayak gitu, bertengkar yang sangat hebat sekali. Sampai singkat cerita, saudara, ketika saya berdoa dan ketika saya sudah bertobat waktu itu, ada satu hal yang Tuhan sampaikan lagi dalam hidup saya, bahwa kalau kamu mau merasakan kasih, kalau kamu sudah merasakan kasihku, maukah kamu membawa kakakmu untuk merasakan kasihku juga? Pada waktu itu saya mau menolak. Karena apa? Karena saya sudah sangat
secara manusia saya sangat benci dengan kakak saya. Tapi pada waktu itu ketika saya melihat kerinduan Tuhan bahwa satu keluarga saya itu dipulihkan sama Tuhan, saya mulai memperbaiki setiap sikap hati saya. Saya mulai pelan-pelan mengajak kakak saya berbicara, karena kami sudah hampir 3 tahun tidak pernah saling bicara. Walaupun kami satu kamar, walaupun kami satu rumah, kami tidak pernah bicara kayak gitu. Belas kasihan pertama yang saya tangkap itu adalah untuk keluarga saya, terutama untuk kakak saya. Dan akhirnya saya berdoa setiap hari untuk kakak saya supaya dia pun juga merasakan kasih Tuhan. Singkat cerita, kakak saya mulai bertobat. Ya, kakak saya mulai bertobat dan dia mulai ke gereja dan dia juga mulai ikut persekutuan. Setelah saya bertobat, saya mulai mengalami kasih Tuhan dan saya rindu keluarga saya juga dipulihkan sama Tuhan. Saya rindu keluarga saya juga datang ibadah lagi dan mereka bisa berdoa dan mengenal siapa Tuhan dalam hidup mereka. Akhirnya saya selalu berdoa untuk keluarga saya selalu berdoa untuk mama saya, untuk papa saya, untuk adik saya, dan untuk kakak saya. Dan saudara tahu, ketika saya percaya bahwa Tuhan itu memulihkan keluarga saya, walaupun itu bukan tahun itu Tuhan jawab doa saya. Saya ingat betul, saya bertobat tahun 2009, saya kembali ke gereja tahun 2009 akhir masuk ke tahun 2010. Pada waktu itu tahun 2010 saya dibaptis dan saya mulai berdoa untuk keluarga saya. Dan saudara tahu, keluarga saya itu baru ke gereja itu pada tahun 2013 menuju 2014. Itu proses yang cukup panjang bagi keluarga kami untuk mengenal siapa Tuhan dalam setiap keluarga kami. Satu persatu Tuhan mulai pulihkan apa yang selama ini rusak di keluarga kami. Hubungan kami mulai dipulihkan. Papa mama saya sudah jarang sekali bertengkar. Papa saya dulu adalah seorang penjudi dan pemabuk. Ketika saya bertobat, saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan pulihkan keluarga saya. Papa saya sudah berhenti judi, papa saya sudah berhenti mabuk, dan dia mulai datang ke gereja dengan mama saya. Adik saya yang waktu itu dia berpacaran dengan orang muslim, tiba-tiba dia putus dengan pacarnya dan akhirnya dia sekarang menjadi pelayan Tuhan di gereja. Kakak saya juga seperti itu dan saya bersyukur karena ketika Tuhan selamatkan hidup saya, ternyata Tuhan juga selamatkan satu keluarga saya. Dan sampai hari ini keluarga saya yang dulunya juga hilang dari gereja, sekarang mereka pun juga sekarang sudah bertobat dan sekarang sudah rajin ke gereja, ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur untuk hal itu. Nah, saya mau ceritakan juga bagaimana ketika saya bertobat waktu itu, saya mulai meninggalkan setiap dosa-dosa lama saya. Saya mulai jadi pelayan Tuhan, saya mulai memperbaiki hidup saya lepas dari pornografi, saya lepas dari pacar-pacar saya yang lama, saya mulai nggak hidup dalam geng saya waktu itu yang selalu melabrak teman-teman yang lain. Saya mulai meninggalkan semua kebiasaan saya itu. Saya mulai tidak marah ketika bertengkar dengan kakak saya mulai tidak bertengkar dengan kakak saya mulai tunduk dengan orang tua saya mulai memperbaiki hubungan kami di keluarga. Dan ketika SMA, waktu itu saya sudah masuk di SMA, saya jadi orang yang tidak fokus di sekolah saja. Waktu itu saya mulai ikut doa sekolah, saya tidak pernah bolong. Doa pagi, doa siang, persekutuan, saya selalu datang waktu itu. Dan saya mulai semakin hari saya mulai semakin mengenal siapa Tuhan, dan saya mulai meninggalkan dosa-dosa lama saya. Nah, singkat cerita saudara, tahun 2011 ketika saya kelas 2 SMA waktu itu, saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya?